بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tentu kita semua bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat waktu senggang, waktu kosong. Yang jelas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dakwah, nikmat beramal saleh, nikmat peribadatan seperti ini. Monggo kita syukuri bersama-sama, sebab Allah sudah menjamin kalau kita pandai mensyukurinya, bersyukur dengan hati kita, mengakui bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah. Kemudian kita juga niatkan dalam rangka taat dan takwa kepada Allah. Bersyukur dengan lisan kita. Kita juga selalu mengucapkan alhamdulillah. Bahkan di pagi seperti ini, Nabi selalu mengucapkan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Di hadis yang lain, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidqi. Allah, pagi ini aku merasakan nikmat. Fi ni'matin wa afiyatin, nikmat afiat, nikmat sehat, wa sidq. Apa sitr ini, Pak? Wa sitrin. Sitrin ini ada dosa-dosa yang kemudian tidak diungkap oleh Allah. Dosa, saya pikir semua kita tidak bisa lepas dari dosa ini. Dosa mata, ya, dosa telinga, dosa menghayal, dosa mulut,
Dan dosa-dosa yang lain yang kemudian oleh Allah ditutup, tidak dibuka, Pak, tidak ketahuan sama orang lain. Karena Allah memiliki sifat satar, zat yang maha menutupi aib hambanya. Fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sempurnakan semua nikmat ini. Sempurnakan pula nikmat sehat ini. Termasuk juga sempurnakan pula di mana Engkau terus-menerus akan menutup aib-aib kita ini, jamaah sekalian. Ini bukti, Pak, Ibu, kalau kita punya aib, punya dosa ditutup oleh Allah, Allah masih cinta sama kita. Dan imbangi rasa cinta Allah itu dengan istighfar yang banyak. Dan harus kita syukuri akan semua itu. Tentu yang paling penting, nikmat syukur yang perlu kita ucapkan itu, kita tunjukkan pula kepada Allah adalah bersyukur dengan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak ada iman, Pak, tidak tertarik kita untuk datang ke masjid ini. Ini bukti bahwa Allah masih mencintai kita semua. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Walaupun jemaah sekalian, kita dalam kehidupan kita cukup banyak ya masalah-masalah yang dihadapi oleh kita semua. Subhanallah, pandemi ini pun masih menyertai kita. Yang seharusnya kita ini salat subuh berjamaah, rapat, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Kita sekarang dibuat renggang seperti ini, ada jarak. Mulut yang seharusnya terbuka sehingga gerak-gerik bibir kita ini dicatat oleh malaikat tertutup. Ya, nafasnya pun tidak sempurna. Inilah yang terjadi pada kita saat ini. Alam pun sepertinya juga menunjukkan kurang bersahabat dengan kita. Hujan, kita sekarang berada di musim hujan, yang seharusnya menjadi rahmah. Allah juga mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Aku jadikan dari air ini segala sesuatu ada kehidupan. Bahkan Allah mengatakan ma'un mubarak. Ini air yang turun dari langit. Ya, ini adalah air yang penuh dengan keberkahan. Dulu, Pak, kalau sampean lihat dalam hadis-hadis itu ketika hujan itu Nabi keluar, jamaah sekalian, yatabalbal, membasahi sedikit. Bahkan dibuka sorban Nabi itu biar menyentuh ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar merasakan barakah yang Allah turunkan kepada kita semua. Tapi apa yang kita rasakan saat ini? Karena hujan yang lebat seperti ini, tol, Pak, dari Perak ke Waru ini terganggu. Ada longsor, jemaah sekalian. Ya. Terkadang juga dibarengi dengan banjir pula. Ada yang kemudian banjirnya juga banjir bandang. Di mana keberkahan itu, jemaah sekalian? Kita bertanya-tanya dalam masalah ini. Terkadang juga hujan dibarengi dengan puting beliung, kilat menyambar sana menyambar sini. Nah, saudara, belum kita berbicara apa yang terjadi pada saudara kita di Sulawesi Barat saat ini. Sampai sekarang masih terus-menerus kita bergotong royong memikirkan apa yang terjadi pada saudara kita. Di Kalimantan Selatan juga begitu. Nah, saudara, saya tidak ingin meratapi semua ini. Saya di pagi ini izinkan menyampaikan biar kita semua punya rasa optimisme. Menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Daud. Al-Imam Albani rahimahullah mensahihkan dan menghasankan hadis ini. Mensahihkan hadis ini, mohon maaf, dari seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sahabat Abu Umamah menyampaikan sabda Nabi kepada kita semua.
Apa kata Rasulullah? Thalathatun. Ada 3 macam orang, Pak. 3 golongan manusia. Menariknya Nabi mengatakan kulluhum, semua mereka ini, 3 golongan ini, 3 potret manusia ini, dhaminun 'ala Allah. Dijamin oleh Allah. Jadi yang menjamin Allah, Pak. Bukan yang menjamin atasan kita. Yang menjamin bukan anak-anak kita yang sukses. Yang sudah S2, sudah S3, yang bekerja di berbagai macam perusahaan-perusahaan strategis. La. Tapi yang menjamin Allah Subhanahu wa taala pada 3 kelompok manusia ini. Jadi Allah menjamin, Pak. Saya nggak bisa bayangkan Allah menjamin sampai keluar terlontar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum dhamin 'ala Allah. Pertanyaannya, apa jaminan Allah itu? Jaminan yang akan Allah berikan kepada kita, kepada orang 3 kelompok manusia yang disebut sama Nabi ini. Apa jaminannya? Id'asyah, kalau manusia-manusia itu hidup, macam kita ini, jemaah sekalian hidup, kita kan hidup sekarang ya. Mudah-mudahan kita bisa, Pak, memperhatikan 3 arahan Nabi ini. Dan kita termasuk 3 kelompok ini. Kalau hidup, apa jaminannya dari Allah? Ruziqah. Dijamin rezekinya. Allahu Akbar. Wa kufiyah. Dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Oke. Saya bicara dulu tentang ruziqah. Dijamin rezekinya. Pak, Ibu, banyak orang sekarang melihat rezeki itu harus berbentuk apa? Berbentuk uang. Ya kita semua butuh dengan uang, Pak. Apalagi yang berbicara ini, Pak. Semua butuh uang. Tapi belum tentu uang itu menjadi rezeki bagi kita. Contohnya terlalu banyak. Duit banyak, tapi masuk penjara. Duit banyak, uangnya banyak, tapi sakit-sakitan. Di utara itu, Pak, ada orang, ada yang mengatakan ini T, Zat. Uangnya itu bukan miliar lagi, tapi T katanya, Pak. Tapi sampai sekarang ginjalnya gagal, Pak. Makan itu tidak bisa dia nikmati. Beda dengan jenengan semua jamaah sekalian. Soto masuk, Pak. Rawon apalagi? Hah? Rujak cingur boleh. Bakso hampir seperti itu tiap hari jamaah sekalian. Apa saja masuk. Itulah rezeki. Buat apa? Duitnya banyak, hartanya banyak, tapi tidak bisa makan rawon. Tidak bisa makan pecel, Pak. Ya Allah, saya kalau melihat ini menikmati betul. Apalagi lode, Pak, pagi-pagi seperti ini, Pak ya. Lontong lode. Allah Akbar, sama kerupuknya, Pak. Sambelnya nendang-nendang dikit. Itulah rezeki jemaah sekalian. Rezeki. Oke. Tapi ikhwatal iman, ada pula Pak orang berkecukupan bisa makan. Duitnya banyak, bisa makan enak. Tapi mohon maaf, keluarganya bermasalah. Ya akhi, Bapak, Ibu, rezeki itu di saat sampean punya istri yang setia. Rezeki itu jemaah sekalian di saat sampean punya anak-anak yang birrul walidain. Rezeki itu jemaah sekalian manakala sampean punya mantu yang baik-baik, Pak. Itu rezeki. Ruziqa. Ya. Jadi Allah kalau sudah menjamin, jaminannya Allah itu kata Nabi ruziqa.
Rizkinya dijamin. Rizki keluarga sakinah, rizki orang tua yang kemudian ngayomi sama kita, rizki mertua yang luar biasa perhatiannya sama kita, rizki anak yang kemudian birrul walidain berbakti kepada kita. Allahu Akbar. Termasuk juga rizki punya tetangga yang baik dengan kita. Rizki itu Pak, sahabat-sahabat yang setia satu sama lain di antara kita. Tidak ada perselingkuhan di antara kita. Tidak ada gesek-gesekan di antara kita. Allah. Saya merasakan betul Pak. Alhamdulillah. Saya punya komitmen. Saya tidak ingin punya musuh dalam hidup ini Pak. Walaupun ada orang memusuhi saya setiap malam berdoa. Mudah-mudahan disatukan hati orang yang memusuhi saya dengan saya. Capek kalau orang punya musuh ini Pak. Capek kalau orang ini punya gesekan hati satu sama lain. Sampean Pak sama-sama ngaji begini, duduk sama-sama ngaji begini Pak. Tapi kemudian ada di antara sampean tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Tidak tenang Pak di masjid ini jamaah sekalian. Ngelihat tuh ngaji juga itu. Datang juga subuhan gitu. Tidak tenang sampean Pak. Jadi rizki itu punya sahabat yang setia. Rizki itu istri yang solehah. Suami yang qawwam. Anak yang birrul walidain, anak yang qurratu ain, tetangga yang baik, sahabat yang setia. Apalagi juga ditambah Pak, rezeki itu badan yang sehat. Allahu Akbar. Pikiran yang tidak pikun. Allah, saya melihat di sini banyak orang tua nih Pak ya, anak mudanya sedikit seperti Pak. Banyak orang tua tapi Masya Allah tegar, tidak ngantuk. Masya Allah. Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Saya yakin sampean sebelumnya sudah pasti tahajud ini Pak. Ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ruziqa. Tidak hanya itu kata Nabi. Wa kufiyah. Wa kufiyah. Apa kufiyah? Kafa. Dicukupi Pak. Semua kebutuhan hidupnya. Cukup ini relatif Pak ya. Banyak orang kaya tapi tidak cukup-cukup Pak. Banyak tidak jemaah sekalian? Banyak Pak. Sudah rumahnya jelas, halaman rumahnya 4-5 mobil juga ada Pak. Tapi nggak tenang, nggak cukup-cukup. Waduh. Alhamdulillah manakala sampean diberi oleh Allah sifat qanaah. Itu karunia Pak, itu rezeki. Itu berarti jaminan Allah kepada kita. Sampean Pak, kadang-kadang dikasih anak 1, tapi maksimal. Allahu Akbar. Itu kufiyah Pak. Dikasih anak apalagi 2 Pak. Dua-duanya juga maksimal. Itu kufiyah jamaah sekalian. Apalagi lebih dari itu Pak. Dan semuanya jadi anak baik. Kufiyah. Tercukupi kita ini Pak. Tenang. Betapa banyak orang juga Pak tidak cukup-cukup Pak. Saya ini kurang apa? Sekolah sudah di Al-Hikmah. Sekolah sudah di Al-Falah. Sekolah sudah di Darussalam. Ini macam-macam. Kok begini? Ayo kita pertanyakan, ada apa Pak? Nah, Nabi mengatakan, perhatikan kata Nabi, 3 hal. Kita belum masuk ke 3 hal ini Pak. Saya baru bicara, jaminannya Allah kepada kita. Allah kalau sudah menjamin kepada hambanya, in asya, kalau dia hidup di dunia, ruziqa wa kufiyah. Rizkinya dijamin dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Sampai tidak akan lirik sana Pak. Tidak ada hasad di antara kita. Tidak ada dengki di antara kita. Tidak ada kebencian di antara kita. Karena kita yakin betul kita berjalan di atas takdir Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kufiyah. Kita merasa cukup Pak. Dan orang Pak kalau sudah qanaah seperti ini. Paling tenangnya orang Pak. Betul. Tidak cemburu. Kalau ngelihat orang sukses, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saya kecipratan kesuksesannya gitu. Bukan dari mana dia dapat itu. Korupsi di mana lagi? Tidak ada Pak. Tak berpikir macam-macam. Kalau orang Pak sudah tidak ada sifat jaminan Allah begitu Pak. Setiap lihat orang sukses Pak, tidak bisa tidur. Tetangganya tiba-tiba jemaah sekalian beli motor baru, beli mobil baru. Itu 2 hari gak bisa tidur Pak. Dari mana itu duit? Oh, unik. Kayak tidak masuk akal. Tapi yang terjadi jemaah sekalian. Nah,
balik lagi apa yang saya bahas, orang kalau sudah mendapatkan jaminan Allah, hidup di dunia, dijamin rezekinya, dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu ya akhi, Bapak Ibu, wa in mata. Apa mata ini? Kalau orang ini meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur semua Pak ya. Adkhalahu Allahul jannah. Allah pasti memasukkan orang ini ke surganya. Allah. Apa yang kita cari Pak? Dunia ini dibatasi oleh waktu. Ya kan? Tidak ada Pak orang hidup sampai 150 tahun. Kalau 100 sih masih ada Pak. Tapi hitungan jari jamaah sekalian. Ya, saya punya nenek Pak 103 tahun. Tapi tidak pikun Alhamdulillah. Itu yang kita bangga jamaah sekalian. Tapi rata-rata umat Muhammad ini, kalau bahasa Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Kalau sudah di atas 70 tahun, Pak 80 tahun itu betul-betul bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah kalau sampean masuk kepala 6, kepala 7, kepala 8, hobi beribadah. Ini sudah sinyal Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Sinyal dari Allah bahwa sampean akan disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus optimis itu. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang, siapa 3 orang itu yang akan mendapatkan jaminan dari Allah, dunia dan akhirat bahagia seperti itu? Ada 3 kata Nabi. Yang pertama, ternyata Bapak Ibu tinggal sampean, ini masalah keseharian kita Pak. 3-tiganya ini Pak. Masalah keseharian kita dan melekat dengan kehidupan kita. Tinggal sampean memaksimalkan dan merawatnya dengan benar, menjaganya dengan benar. Yang pertama, idza dakhala baitahu, Masya Allah, fasallama ala ahlihi fahuwa dhaminun ala Allah. Setiap orang, kata Nabi, apabila dia masuk ke dalam rumah tangganya, ke rumahnya Pak, salam ala ahli, dia tebarkan kedamaian, dia tebarkan salam, dia tebarkan kasih sayang. Allahu Akbar. Dia tebarkan keselamatan, senyum, ada canda. Fahuwa dhaminun ala Allah. Orang itu dalam jaminan Allah. Apa maknanya jemaah sekalian? Nabi minta kepada kita tolong kawal kehidupan rumah tangga kita. Allahu Akbar. Tolong perhatikan komunikasi baik kita dengan istri dan anak-anak kita. Oke. Saya akan bicara masalah ini lebih detail sedikit jemaah sekalian. Ini masalah prinsip Pak. Prinsip hidup. Semua kita kan punya keluarga Pak ya. Punya istri Pak ya. Halo. Ya kan? Punya anak kan Pak ya. Bicara keluarga, bicara istri, bicara anak. Bicara keluarga, bicara orang tua. Punya orang tua kita Pak ya. Apa muncul begitu saja di dunia ini jemaah sekalian? Halo. Kita punya orang tua. Punya mertua. Bicara keluarga, bicara mertua. Bicara keluarga juga bicara kakak adik. Halo? Bicara keluarga, bicara kakak adik Pak. Karena kita tidak bisa lepas dari mereka semua. Bicara ipar. Ya kan? Bicara keluarga Pak, masih ada lagi Pak. Apalagi, mohon maaf. Bahkan kalau saya lebih ekstrim lagi, bicara keluarga, bicara pembantu kita di rumah. Nah saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tolong disadari Pak, Ibu. Ya. Saya berharap ini sampean khusyuk di masjid, tapi juga khusyuk di rumah, Pak. Karena sekarang banyak orang tidak khusyuk di rumah, Pak. Tapi di kafe khusyuk. Di lobi-lobi hotel khusyuk. Di lapangan khusyuk.
Kalau mau duduk dengan istri, ya Allah, sisa waktu. Orang Pak yang mengawal kehidupan rumah tangganya, itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tolong disadari. Ya, saya hanya mengingatkan saja, Pak. Dan seharusnya kita harusnya sadar jemaah sekalian. Sampai dipertemukan dengan ibunya anak-anak, ibu dipertemukan dengan suami, ini kan sebenarnya tidak saling kenal mengenal kan ya. Tidak ada hubungan nasab. Saya Pak, dari jauh, satu pulau, itu pun paling timur, Sumeneb, dipertemukan dengan seorang wanita, umminya anak-anak, di Jember atau Situbondo. 26 tahun Pak, saya tidak kenal sama sekali. Siapa yang mempertemukan ini jamaah sekalian? Siapa yang mempertemukan ini Pak? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Ar-Rum itu biasanya diperdengarkannya Pak setiap nikah saja ya. Wa min ayatihi apa? An khalaqalakum apa? Min anfusikum azwaja. Allah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Diulangi lagi Pak oleh Allah. Inna fi dzalika laayatin. Masya Allah. Liqaumi yatafakkarun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah. Perhatikan Pak. Dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah itu Allah menciptakan di antara kamu berpasang-pasangan. Halo? Jadi Pak, bertemunya sampean dengan istri Pak, sampean sedang mengokohkan tanda kebesaran Allah. Tak main-main ini berjamaah sekalian. Ya gimana tidak dikatakan tanda kebesaran Allah ya akhi? Saya Pak dengan istri saya, tidak kenal Pak. Begitu saya dipertemukan nikah, jadi kenal Pak. Saya ketika sebelum nikah Pak, jangankan kemudian saya memegang, meraba, atau lebih dari itu Pak, melihat saja berlebihan, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya nikah Pak, berubah Pak. Setiap saya pandang wajah istri saya, jadi sedekah jemaah sekalian. Jadi ibadah Pak. Begitupun sebaliknya. Allah. Makanya saya katakan Bapak Ibu, orang kalau sudah berkeluarga ini 24 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah berkeluarga jemaah sekalian, itu sepanjang kehidupan kita itu Pak, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bahasa Nabi, separuh agama kita sempurna sudah Pak. Jadi kalau masih ada yang bujang di sini jemaah sekalian, tidak sempurna itu Pak. Tidak jelas berapa kualitas agamanya. Apakah 1/4, 1/8, tidak jelas. Tapi kalau sudah nikah, itu separuh agamanya langsung sempurna Pak. Ya gimana tidak akan sempurna Pak. Peluang-peluang maksiat ada pelampiasan semua di situ jamaah sekalian. Ada sesuatu yang halal bagi kita jamaah sekalian. Makanya jangan main-main dengan masalah keluarga Pak. Jangan main-main dengan istri. Ibu, jangan main-main dengan suami. Tolong, hargai satu sama lain. Sampean perhatikan Pak, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dirawat dengan betul, dijaga keharmonisiannya Pak. Lihat Pak, rezekinya lancar dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Sampean perhatikan Pak, orang yang tidak ada masalah dengan istrinya, begitupun sebaliknya ibu yang tidak ada masalah dengan suaminya, lihat Pak, tenang kehidupannya aja Mas. Karena Allah mengatakan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Diulangi lagi oleh Allah, inna fi dzalika, yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang mau menggunakan akal pikirannya. Memang ya akhi, mengelola rumah tangga itu butuh ilmu Pak. Dan setan 24 jam Pak mengincar Pak, mencari kelemahan kita di bab yang satu ini. Sampean lihat, rumah tangga yang bermasalah,
Loh saya Pak ngaji begini, Pak, pagi ini jamaah sekalian. Saya pamit Pak sama ibunya anak-anak jamaah sekalian. Aku berangkat ya, mohon doanya. Amin ya Allah, amin. Lancar. Sampai ngantar Pak ke tempat ke pintu. Beda Pak. Saya ngomong juga lancar Pak. Bahkan usaha-usaha saya di lapangan Pak, dilancarkan semua oleh Allah. Saya megang betul. Bahkan sebelum saya pulang ke rumah, masuk ke rumah Pak, bawa sesuatu Pak, sampaikan sama istri. Aku bawa sesuatu, biar dia senang Pak untuk menyambut kita Pak. Senyuman kita dengan istri jemaah sekalian, Allah Akbar, itu setan lari Pak. Gagal saya, kata setan. Gagal saya. Setan Pak untuk menggoda sampean. Tidak datang ke masjid, kadang-kadang sudah angkat tangan Pak. Laqad aisha syaitanu ayyabudahul musallun. Setan sudah putus asa untuk mengajak manusia ini menyembah dia. Murtad dari agama ini. Gagal Pak setan untuk menggoda manusia orang ahli salat Pak. Tapi ada tidak pernah putus asa setan. Apa itu Pak? At-tahrish fima bainahum. Ingin menggoda kita, merusak tatanan persaudaraan, keakraban yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar kita. Ma'asyarul muslimin. Ya mohon maaf. Sampai lihat orang-orang yang cerai Pak. Ruwet. Ya. Ada lagi viral deh Pak ya. Ruwet. Gak tenang Pak. Gak tenang. Duit banyak tapi gak dihargai sama anak. Duit banyak setiap ketemu dengan keluarga besar istri pada sumpah kita ini ya mas sekalian. Ikhwatal iman Pak, jangan main-main dengan masalah keluarga. Walaupun bahasa Nabi di hadis ini, sallama ala ahli. Saya berharap sampean Pak setiap masuk rumah, ya Allah. Nabi itu jemaah kan setiap masuk rumah, kata Aisyah Pak. Tasawwaka. Apa tasawwaka ini Pak? Pakai siwak. Karena Nabi punya kebiasaan Pak, setiap masuk rumah, mencium kening istrinya jemaah sekalian. Ayo, saya ingin nanya Pak, siapa setiap kita tiap masuk rumah mencium kening istri kita jemaah sekalian? Loh ya apa Pak? Ini sunnah loh Pak. Di saat sampean senyum sama istri, terus mencium kening istri, itu setan lari Pak. Malaikat yang datang jemaah sekalian. Karena sampean telah mengokohkan wa min ayatihi. Tanda kebesaran Allah sampean jaga jemaah sekalian. Sampean kokohkan. Setan lari Pak. Makanya rumah tangga yang harmonis, Allahu Akbar. Barakat turun jemaah sekalian. Tasawwaka gitu. Kemudian Nabi mencium keningku kata Aisyah. Ya mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini masjid ya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Ini syariat Pak. Wa ahyanan kata Aisyah. Dan terkadang Nabi itu yamus sufiyah. Allahu Akbar. Mengecup bibirku. Jadi bibir Pak ketemu bibir. Dan ini yang berbicara Aisyah Pak. Dan sesuatu yang wajar. Sehingga maka wajar Pak kalau sangat ini Nabi kalau kemudian dia pakai apa namanya? Pakai siwak supaya nanti baunya apa? Fresh Pak. Minimal Pak kalau kita tidak ada siwak makan permen lah gitu. Ya kan Pak ya? Masuk. Tunjukkan kepalentian kita Pak. Saya akan ketemu dengan bidadari saya yang dengannya kemudian melahirkan generasi saya. Anak-anak saya. Saya menghargai dia. Senyum. Kata Nabi, salam. Dia tebarkan kedamaian. Keberkahan. Rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang bahasa ini bahasa salam Pak. Tapi intinya maknanya, jangan kerutan di kantor dibawa ke rumah Pak. Laki-laki yang baik kalau ingin mendapatkan jaminan Allah dalam hidupnya Pak. Masalah-masalah di lapangan jangan diceritakan pada istri Pak. Sampai tahu Rasulullah Pak orang sibuk apa jemaah sekalian. Kepala negara Pak. Kepala pemerintahan. Kepala agama. Nabi. Ngurus umat Pak. Di Madinah itu bukan kecil masalahnya Pak. Ngadapi Yahudi. Ngadapi orang munafik. Ngadapi orang miskin. Mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Tidak main-main ini Pak.
Perang itu 68 kali perang semasa 8 tahun di Madinah jamaah sekalian. Tapi masuk ke rumah Pak, tidak menceritakan masa-masa di lapangan jamaah sekalian. Rumah, baiti, jannati, surgaku. Ayo Pak, saya berharap habis ini jamaah sekalian bangun kemesraan Pak dengan istri. Ibu di belakang saya ingin menyampaikan pula. Jangan hanya berharap dari suami saja ya, tapi ibu juga menunjukkan biar suami juga kangen mau pulang ke rumah. Kata Aisyah, kuntu in ukhbirtu bi anna nabiyya, aku ini ketika diberitakan bahwa Nabi akan datang ke rumahku. Masya Allah Pak, Aisyah itu berdandan jemaah sekalian. Aisyah berdandan. Kemudian katanya dia menenangkan air, karena pada waktu itu belum ada cermin Pak. Jadi bercerminnya sama apa? Sama air Pak. Ngambil tungku air yang besar, dia melihat kemudian merapikan rambutnya gitu. Untuk menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Ya. Tidak dasteran terus Pak. Ya, mohon maaf ibu, saya kadang-kadang agak kasar berbicara seperti ini. Ayolah, tunjukkan ke Palente. Kadang-kadang kita mau keluar Palente Pak. Acara pernikahan, wah, pakai apa? Pakai jas dasi segala macam, parfumnya, atau pakai batik yang berkelas segala macam. Pulang ke rumah, dibuka kaos oblong. Atau singletan Pak. Terus lupa pakai apa? Pakai deodoran jemaah sekalian. Istri juga begitu, kemantenan, Masya Allah berdandan Pak. Begitu pulang ke rumah dibersihkan semua, tinggal dasteran yang parfumnya juga parfum asap dapur jemaah sekalian gitu. Dibangun bab-bab seperti ini Pak, jemaah sekalian. Ini agama Pak. Ini masjid saya berbicara seperti ini. Itulah yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan ternyata orang yang menjaga keharmonisan rumah tangga seperti itu, Allahu Akbar. Terutama kita di masa-masa tua seperti ini Pak ya. Kadang-kadang ada masa jenuh. Loh Pak, mohon maaf, saya harus bercerita Pak, ini menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada saya secara pribadi. Saya kadang-kadang Pak keluar sama ibu jenengan nggak pingin diganggu oleh anak saya dan mantu saya Pak. Saya berdua aja Mas sekalian. Kadang mojok makan apa namanya sate ayam Ponorogo berdua nikmati, ngobrol berdua. Betul itu Pak sekarang. Supaya tidak hilang Pak rasa kejenuhan itu. Dibangun Pak. Sampai saya bilang rumah kadang-kadang Pak perlu digeser-geser Pak. Pintu apa? Bukan pintu apa namanya? Kursi. Digeser pinggora. Supaya ada suasana baru. Jangan masuk peluang setan jenuh di rumah kita. Kalau ada jenuh Pak akhirnya sampai nongkrong di mana? Di pinggir jalan Pak. Nongkrong di kafe-kafe. Setan ngompori kita Pak. Pulang ke rumah. Tidak ada lagi kehangatan cinta yang dibangun satu sama lain dengan istri kita. Sadaqah Rasulullah. Jaminan Allah itu manakala sampean kokoh Pak dengan istri. Termasuk juga, mohon maaf, anak-anak kita Pak ya. Ini bicara keluarga ya Pak. Saya bisa bicara dengan Bapak lancar begini. Tapi omongan saya Pak tidak didengar oleh anak kita Pak. Musibah ini Pak. Saya berharap kita tempat menjadi rujukannya anak-anak, Pak. Tempat curhatnya anak-anak. Dan nikmati, Pak. Tidak apa-apa. Ya walaupun sebenarnya, Pak, bagi anak yang dewasa, anak yang bijak, anak yang paham agama, tidak ingin menumpahkan masalahnya pada orang tua. Tapi kalau kita faham sadar, Pak, tidak apa-apa. Berbanggalah kalau anak mau curhat sama sampean. Berarti kita orang tua yang sukses, Pak. Dan kita dengarkan pengalaman kita yang sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, praktekkan, sampaikan pada begini loh kalau papa dulu begini, mama dulu begini. Kita kan udah punya pengalaman jamaah sekalian. Jangan menyalahkan, rangkulan mereka jamaah sekalian. Apalagi sampai punya mantu. Mantu ada masalah, jangan dibuat masalah Pak. Jangan kompori, rakitkan, akrabkan anak kita ini. Sampai melepaskan anak kepada mantu kita. Itu juga penuh tanggung jawab. Ketika ada masalah, jangan intervensi Pak. Orang tua tidak boleh mengintervensi masalah kehidupan rumah tangga anak dan mantunya jamaah sekalian. Melihat saja di atas Pak. Orang tua yang bijak Pak ketika ada masalah,
Itu yang disalahkan anaknya sendiri, Pak. Mantunya dikawal, kamu yang benar. Walaupun nanti besan mengatakan pula, Pak, yang salah anaknya besan, Pak. Sehingga semua, Pak, saling mendukung. Inilah rumah tangga. Ayo evaluasi, Pak, Bapak Ibu, kita semua punya rumah tangga ya. Bahkan saya berharap, Pak, yang ada masalah sudah sampai ke pengadilan, batalkan pengadilannya, Pak. Batal, saya tidak mau cerai. Saya ingin mengokohkan kembali kehidupan rumah tangga saya, mengokohkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama, Pak, bahasa Nabi. Jadi saya mengatakan, kalau sampean ingin mendapatkan jaminan dari Allah, jaga keharmonisan rumah tangga kita. Kawal istri, ibu, kawal suami, perhatikan anak-anak, silaturahim sama orang tua, perhatikan mertua, terus kakak adik, ipar kita ya. Jangan sampai ada kesalahpahaman, minimalisir masalah, dan lain sebagainya. Insya Allah rumah tangga yang seperti itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya panjang, Pak, kalau saya bicara masalah ini. Nah, yang kedua sekarang, apa yang kedua? Jaminannya Allah. Alhamdulillah, Pak, sampean pagi ini sudah mendapatkannya. Apa kata Nabi? Wa idza kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang keluar menuju masjid, masjid dijadikan rumah keduanya, Allahu Akbar, fahuwa dhaminun 'ala Allah, orang itu juga dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita termasuk orang yang pemakmur masjid seperti ini, jemaah sekalian. Mudah-mudahan istiqomah terus, Pak. Pak, ini masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya faham semua kita pasti ada masalah. Termasuk juga masalah rumah tangga. Sampai ketika ada masalah rumah tangga, Pak, jangan curhat sama sahabat. Apalagi sahabat juga pingin sama istri sampean, repot ini, Pak. Jangan. Ketika ada masalah, Pak, sampean jangan curhat pada orang tua, pada mertua. Tidak usah. Curhatlah kepada Allah. Di mana kita menemui Allah? Di masjid ini, Pak. Di rumah seperti ini, jemaah sekalian. Problem apapun pula. Masalah bagaimanapun pula. Sampean perbaharui wudu, masuk ke dalam masjid, salat tahiyatul masjid, Pak, mojok atau depan mimbar ini. Setelah itu angkat tangan sampean, Pak. Di sini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu memang rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah. Takaffalallah. Allah menjamin. Allah menjamin, Pak. Liman kanal masjid baitahu, yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Apa jaminan Allah? Itu rinci lagi, Pak. Nabi berikan gambaran 5, Pak. Birruhi, dibuat tenang jiwanya. Wal amni, dibuat aman kehidupannya. Nanti, begitu nanti di akhirat, wal jawas ala sirat, ketika melewati sirat, Pak, yang di bawahnya itu neraka, itu cepat. Dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ridwanihi, sampai berjumpa dengan ridhonya Allah, wa ila jannatihin na'im, dan terakhir masuk surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Itu dipersiapkan bagi orang yang suka memakmurkan masjid. Tapi kan di kita enggak, Pak, ya. Sumpek ke mall. Semakin sumpek, Pak. Sumpek cangkruan. Seharusnya, Pak, sampean sumpek cangkruan di masjid, Pak. Tapi jangan ngajak orang, ya. Berangkat, Pak. Duduk, angkat tangan sampean. Problem pekerjaan, Pak. Problem kantor. Problem anak. Problem rumah tangga. Problem, termasuk juga problem, pandemi ini, jemaah sekalian. Ini, Pak, kalau kemudian gerakan subuh seperti ini, Pak, semua masjid digerakkan lagi, jemaah sekalian. Akan terangkat ini, Pak, wabah ini, jemaah sekalian. Tidak ada kekhawatiran bagi kita, Pak.
Ini rumah yang paling aman, paling tidak Pak, kita paling bersih Pak. Tidak ada rumah yang paling bersih daripada masjid Pak. Ini ada manajemennya Pak. Iya kan? Dibersihkan setiap saat. Kalau masjid saya Pak minimal 2 kali. Bahkan sekarang saya minta ketika ada sudah mulai gas kayak gini, setiap habis salat langsung bersihkan lagi. Bersihkan terus begitu. Tidak perlu takut kita. Ini rumahnya Allah Pak. Setiap ada masalah dan orang kalau menjadikan masjid sebagai tempat rujukannya, hobinya di masjid, lihat Pak bagaimana Allah memberikan jaminan kepada kita jamaah sekalian. Saya jadi merenung Bapak Ibu. Saya kebetulan Pak suka ngisi di masjid-masjid BUMN, Telkom, PJB, termasuk juga Indosat. Mana lagi jamaah sekalian? Saya perhatikan Pak, lembaga-lembaga begitu, institusi begitu, yang kemudian masjid, Masya Allah, duhur Pak rame. Asar juga rame. Jangan tanya Jumatan jamaah sekalian. Itu ada pengajian Pak. Setiap hari. Itu di Telkom, saya jadi saksi jamaah sekalian. Ya karena pandemi begini Pak, mulai berkurang. Dulu Pak, sebelum ada pandemi, itu keadaan Pak, itu kayak orang berangkat Jumatan jamaah sekalian. Keluar dari kantor semua Pak. Ustaz, target-target kami terpenuhi semua Ustaz. Indosat juga begitu Pak. Di kantor-kantor yang kemudian masjidnya semarak, Allahu Akbar. Terpenuhi Pak, bahkan melampaui batas. Melebihi apa yang ditargetkan. Dari raker mereka tahunan itu Pak. Lebih, kenapa? Masjid dijadikan rumah keduanya. Bahkan sebelum kerja Pak, mereka sholat duha dulu masing-masing. Berdoa pada Allah, ya Allah. Karena memang di sinilah ada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Paling tidak buat kita jamaah sekalian, jangan sampai 5 waktu tidak ke masjid. Rugi Pak. Khususnya bagi kaum laki-laki. La salata li jaril masjid illa fil masjid, kata Nabi. Tidak dianggap salat loh bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali harus di masjid. Ini kalau ulama yang ekstrem Pak ya. Kalau ulama yang agak moderat, la salata, tidak sempurna salatnya. Seseorang yang berdekatan dengan masjid kemudian tidak salat di masjid. Ya. Apa tetangga itu Pak? Tetangga masjid, dekat dengan masjid itu 40 rumah ke barat, 40 rumah ke timur, 40 rumah ke mana? Ke selatan utara, itu tetangga masjid Pak. Selama sampai mendengarkan suara azan, paksa ke masjid. Lihat Pak bagaimana Allah memberikan jaminan kepada kita. Apalagi subuh begini. Sudah selesai Pak. Itu disebut loh sama Nabi. Man sallas subha jama'atan fil masjid fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa salat subuh berjamaah di masjid seperti ini, sampai ketemu dengan subuh berikutnya Pak, sampean pasti dikawal oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menata apa? Menata niat kita jamaah sekalian. Nah, yang terakhir sekarang. Apa yang terakhir jamaah sekalian? Jaminan Allah. Wa idza kharaja fi sabilillah fahuwa fi dhimmatillah. Setiap dia keluar beraktivitas selalu menata hati, Pak. Ini saya karena Allah atau karena siapa? Kalau sudah karena Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, sampean dalam pengawasan Allah, dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah pentingnya kita memainkan niat kita. Termasuk subuh begini ya. Saya Pak jauh-jauh dari Perak. Kalau saya ingin mendapatkan jaminan Allah, terlihat Pak apa terlintas dalam benak saya, dalam hati saya. Untuk apa saya kesini ya Mas? Apa yang saya cari? Sampean juga begini Pak. Saya ngaji begini untuk siapa? Untuk Allah atau karena anda enak di SMS terus sama panitia gitu. Diingatkan terus sama panitia. Ya sudah, itu yang kita dapati jamaah sekalian. Apapun pekerjaan Pak. Sampean juga besok Senin mau berangkat ke kantor, pasang hati Pak. Ya Allah, saya ketemu Senin lagi. Saya keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ucapkan ini Pak. Dengan lisan kita, padukan dengan hati kita. Mudah-mudahan rezeki yang saya dapati ini ya Allah berkah.
karenamu ya Allah. Yang dengannya saya bisa beribadah dengan tumaknina. Saya bisa menghidupi keluarga besar saya bisa menyekolahkan anak-anak saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya gitu. Berkahi langkah-langkah kami, Pak, selama sampean bekerja. Saat sampean bekerja, selesai sampean bekerja itu selama sampean kerja, Pak. Itu dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat. Sampean mau umroh, tanyakan, Pak, untuk apa saya umroh ini? Bangga-banggaan supaya dikatakan saya sudah ke sana. Nah, ini perintah dari Nabi. Sunnah dari Nabi. Dari Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sambian mengeluarkan infak, sedekah, tanyakan pula, Pak, untuk apa saya mengeluarkan infak dan sedekah ini? Fisabilillah atau fisabilillah siapa? Gitu. Ibu-ibu di rumah memasak, mendidik anak, membesarkan anak. Untuk apa saya berbuat semua itu? Kalau semuanya, Pak, kita kaitkan dengan Allah, Allah menjamin kehidupan kita. Kul inna salati wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah, Pak, lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya ku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Pak, enak kalau semuanya serba Allah, jamaah sekalian. Sampean mau goes, Pak, niatkan juga. Tidak hanya senang-senangan saja, Pak. Ini tuntutan konsekuensi logis hidup saya. Saya ingin sehat. Ketika saya sehat, saya bisa beribadah dengan tumaknina. Bismillah, enak, Pak. Sampean mau keluar kota Kulaan, ke Solo, ke Jakarta, pasang, Pak, niat. Saya berbuat begini, ini perintah dari Allah. Sampean dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sudah 5:30 lebih, sudah masuk, Pak, waktu syuruk. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kawal kehidupan rumah tangga kita, bangun harmonisasi dengan istri dan suami, perhatikan anak-anak kita, ambil ridhonya, Pak, ya, cari ridhonya orang tua kita, ya, tolong komunikasi dengan kakak adik, ipar-ipar, ini keluarga, Pak, keluarga. Ya, kalau sampean tidak punya apa-apa dengan mereka semua akrab, sampean dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan masjid ini sebagai rumah kedua kita. Ada problem apapun pula, ada masalah apapun pula, datanglah ke masjid. Karena di sini, Pak, kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tata apa? Tata apa? Niat kita, Pak, bahwa apa yang saya perbuat ini fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga wabah ini juga segera terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula tahun ini, Pak, 2021 kita dengan penuh optimisme insyaallah lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, dan mudah-mudahan semua dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma barik lana bil Qur'an, Allahumma saddid lana bil Qur'an birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Sepertinya tidak usah tanya jawab, Pak, ya, sudah waktunya habis, ya. Kita ketemu lagi insyaallah di momen-momen berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.